Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjut. Seperti kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya. Beliau mengutip kitab Hikam ni. Syekh Abdul Samad Al-Falambani mengutip kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah tentang daripada seorang yang beribadah tanpa ada ilmu. Hafal ini baik-baik. Apa kata beliau? Al-ilmu tariqul amal. Pendek aja, tapi dalam. Artinya bermula mengetahui ilmu syariat sekedar fardu ain itu yaitu jalan bagi yang mengesahkan bagi amalnya. Al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu menyampaikan seorang untuk ilmu fardu ain, maksudnya menyampaikan seorang dalam ibadah. Paham ini sudah? Belajar ilmu. Ulangkan kembali walaupun kita sudah selesai. Tanya-tanya, sering tanya-tanya. Ya. Ulangkan yang tidak kita tahu ya. Jangan kita tanya untuk memojokkan orang, jangan. Itu kurang adab. Yang tanya yang kita tidak tahu. Ilmu itu harus dimuzakarahkan. Ilmu itu harus dibahas. Ilmu itu harus ditanya. Bila ilmu kita ada, kita tidak pernah menanyakan, ilmu itu tidak berkilau. Tidak diasah. Harus tanya, jangan diam aja. Bila ada satu kampung, tidak ada yang bertanya ilmu, itu sudah kampung mati. Tempat itu, tempat mati. Di pesantren tak ada orang yang bertanya tentang ilmu, itu pesantren mati. Tidak ada yang muzakarah ilmu, tak ada yang membahas ilmu, tak ada yang ibadah, tak ada yang hanya ngaji aja, diam aja dia. Ditanya, paham? Tak paham rupanya. Dia paham. Rupanya tak mau mengulang. Itulah di pesantren itu mereka harus banyak mengulang. Walaupun itu tadi, ulang itu 100 kali. Padahal cuma satu baris saja. Ulang itu. Karena bisa jadi ketika diulang, masuk nur. Diulang, masuk nur. Diulang, masuklah nur cahaya di ilmu itu. Ya, coba hafal aja nih kata Ibnu Athaillah. Al-ilmu tariqul amal, al-ilmu tariqul amal, al-ilmu tariqul amal. Mengucap itu saja udah pahala. Apalagi Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa banyak pahala itu? Kalau cari-cari pahala kan? Nah, lanjut. Apa kata beliau? Setengah ulama. Seperti kata setengah ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasih salatahu wa in sadafa al haqq. Kata sebagian ulama, barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang. Bebal itu bodoh, tak tahu. Ini bebal dimasukkan dalam kitab ini. Kalau orang Sumatera bilang kan bebal itu, ya, aduh gimana ya? Sama sekali nggak tahu itu. Kalau bodoh, kalau dia memang bodoh, jahilnya itu memang nggak paham aja gitu. Tahu di bebal sama sekali nggak tahu dia. Cuma ikut-ikutan aja. Barang siapa sembahyang padahal bebal dengan kelakuan mengambil air sembahyang dan kelakuan sembahyang, niscaya tidak sah sembahyangnya itu. Dan jikalau berbetulan ia dengan sebenarnya sekalipun, walaupun kebetulan itu benar, ketika ditanya, benar Bapak wuduknya Pak ya? Benar Pak, benar wuduknya. Tapi ketika ditanya, mana yang fardu? Mana yang sunat? Tidak tahu saya. Walaupun benar, kebetulan benar cara wuduknya, maka itu dia tidaklah dianggap ibadahnya itu sah. Di kalangan ulama tidak dianggap, karena dia sudah menyalahi hukum syariat. Salat begitu, benar. Gerakannya, rukunnya, tumakninahnya. Ya, kita lihat, wah, Masya Allah, ini orang alim, benar. Ketika ditanya, mana rukun qauli? Terbagi berapa rukun qauli? Rukun qauli itu yang mana Pak? Tak tahu saya. Pokok saya ikut ya. Mana rukun maknawi? Mana rukun fi'li? Mana sunat hayatnya? Mana sunat abad dalam salat? Harus tak? Sekedar itu saja, sekedar itu saja kita kuasai. Ya?
maka oleh orang itu tidak sah dianggap oleh para ulama. Mengambil wudu, saat kita mengambil wudu, maka harus benar-benar butuh ilmunya. Jangan menganggap enteng ini. Jangan kita merasa tak butuh belajar ilmu. Sebenarnya hati butuh. Tapi karena itu tadi, melanjut karena umur, merasa gengsi. Kita cek cara berwudu sebenarnya. Kita pelajari cara wudu. Lihat perhatikan. Bila seorang itu berwudu dia dengan tuas, dengan daripada kerannya, maka sunat kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama itu mengambil airnya dengan sedikit, secukupnya, menampung, dimulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu perkara sunat. Ya, itu baca wudu. Satu, ambil. Nih, inilah ya. Jangan hidup kencang-kencang. Diambil. Oh, ini air mengalir. Itu pakai keran, belum lagi pakai gayung. Itu ada ilmunya. Pakai keran ada ilmu, pakai ini ada ilmu. Maka keluarkan semua perkara-perkara wudu. Rukunnya, fardunya apa, sunatnya apa, makruhnya apa, yang batalkan wudu apa. Keluarkan semua, pelajari baik-baik. Gitu. Bagaimana bisa sah ibadah? Nah, kemudian begitu masuk mengambil dia, sunatnya baik lagi. Kalau orang yang jalan-jalan akhirat, apa yang dibaca doa? Ketika basuh tangan pergelangan itu, baca dia, Allahumma ja'al hadzal yamini wa shimali. Begini. Ya, dengan ini. Kalau orang yang dia kencang, ini menandakan dia ada was-was. Cara berwudunya. Mengapa ada was-was? Takut dia tidak kena, enggak basah. Kalau sifat orang yang warak, itu pasti ya, dia belajar untuk saya. Wah. Begitu ngambil dia kumur-kumur. Sunatnya duduk kalau ada. Sunatnya duduk. Ya, sunat ambil, siapkan. Boleh sambilan, boleh. Buang kecil. Wah, 3 kali dari air itu. Kalau kita kan habis nanti. Ini mau ambil wudhu atau mencuci muka dia. Nah, itu pelan-pelan, harus dengan hati-hati, harus dengan penuh dengan ilmu. Nah, perhatikanlah. Begitu kita ngambil, wudhu lagi, inilah baru niat yang sebenarnya. Kalau tadi dia itu nawaitul wudhu'an, ini baru niat. Masukkan niat dalam hati. Waktu saat membasuh. Mulai dari atas boleh. Mulai dari samping juga boleh, sampai batasan di sini. Baru satu ini aja, satu tuang ini aja. Dia ngambil ini. Ini diambil tuangan ini, tuangan. Jangan diangkat, terus. Bila ada yang berjenggot, selang-selangin jenggotannya. Ada bukan begini cuma gini aja. Diselangin. Selangin. Nah, itu perkara wudu. Yang betul hati-hati, Pak. Semakin kita selama ini tidak rumah. Makin kita hilang, apa doanya ketika baca wajah-wajah? Allahumma bayyid wajhi tabyadu bi aswadi. Betul-betul kita baca. Itu baru. Nah, makanya belajar. Beli buku tuntunan, buku salatnya. Walaupun kita belajar sudah sampai ini. Karena apa? Salah satu untuk ibadah yang sah adalah ilmu tentang fardu wudu, sunnat wudu, makruh wudu. Apalagi kalau udah kita wudu udah berhati-hati ini, Pak. Sebelah ini main nampar-nampar ini. Ya kan? Masuklah airnya itu ke tempat kita. Masuk airnya itu. Kalau kita tidak hati-hati juga, masuk air. Dalam kita membasuh wajah, baru tidak basuhkan wajahnya. Nah, air yang pertama, rupa dia begini. Wah, ini cuci muka dia. Penting sekali, Pak. Penting sekali belajar wudhu. Itu dengan keran. Kalau dengan gayung, air sedikit, ambil jadikan ini menjadi alat. Nawaitul ightiraf hadzal wudu. Walaupun cuman airnya cuman itu tadi, atau boleh dengan mengambil dari sininya.
Kalau orang yang hati-hati, ini ngambil wudhu kan satu mud. Satu gelas ini bisa ambil wudhu. Satu gelas. Makanya di Masjidil Haram, di masjid-masjid yang sudah paham ilmu mereka itu pakai otomatis saja tuh, sensor. Nah, dah, hemat air kan? Hemat air. Sebenarnya bukan masalah hematnya, oh air kencur, walaupun ditampung airnya, bukan itu. Ketika mengeluarkan airnya itulah ikut sunnah Nabi. Itulah amalan yang dilakukan oleh para ulama. Bukan mengeluarkan, kita tampung supaya enggak boros, bukan. Mengeluarkannya itu secukup. Menunjukkan apa? Sabar. Balik itu lagi, wasta'inu bis sabri, sabar lagi, baru menuju salat. Dari berwudu, udah mulai sabar dia tuh. Enggak buru-buru, Pak. Ya, kalau di situ azan, di situ berwudu, ya iyalah, sibuk semua. Maka berwudu, belajarlah wudu. Belajar wudu. La tasihhul wudu'a, la tasihhul salata, dia tidak akan sah wudu dan seseorang bila ilmu, dengan tanpa ilmu. Maka penting ilmu. Jangan merasa cukup kita bahwasanya wudu kita benar. Tidak. Jangan merasa cukup kita salat kita benar. Tidak. Sia-sia. 40 tahun melakukan ibadah salat tanpa belajar ilmu yang langsung mengajarkan kita, itu sia-sia. Harus ada kita belajar kepada siapa, dan ada orang yang langsung melihat cara wudhu kita. Ini benar tak? Benar. Bagaimana cara mengawakan dari atas, ditahan, ditekan, ya. Gosok dengan kuat, gosok. Betul-betul ada yang ini kan kita biasa ya belajar wudhu, tahu aja. Nggak ada yang rekomendasikan kita, nggak ada yang bimbing kita di akhirat. Dengar pengajian saya pernah, iya dengar. Yang melihat praktek kita ini siapa? Itu pentingnya. Maka cari itu guru yang memperhatikan cara wudhu kita, yang bisa menanggung jawabkan kita nanti di akhirat. Itu penting. Cara sholat kita. Makanya itu mulai dari kecil kita diajari sholat oleh orang tua kita, diajari sholat oleh guru-guru kita. Itu perkara sholat. Bagaimana dengan sholat berjamaah lagi? Sama juga kan? Nah, jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, pentingnya dalam menuntut ilmu. Sedikit lagi. Udah sampai ke terminalnya, syahdan. Nah, walaupun betul wudhunya itu cuma kebetulan. Walaupun betul sholatnya itu cuma kebetulan. Tapi tidak dianggap di kalangan para ulama. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali kepada tema ini. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan khatam. Kalau cuma membaca aja khatam, hari ini khatam. Baik, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ya jama'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min akhizati dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna. Ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbulah wa la taj'al taubatana taubatan mardudah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajiannya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.